Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian beliau bersemayam di arsy. Apakah Allah mengambil tempat ataupun Allah bertempat di arsy? Saudara-saudaraku, dalam menterjemahkan ataupun menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, apalagi menyimpulkan, sekali-kali jangan menterjemahkan kemudian mentafsirkan, apalagi menyimpulkan semata-mata hanya redaksi ayat-ayat Al-Quran semata. Apa sebabnya? Karena kalau kita terjemahkan hanya sekedar redaksi bahasa Al-Quran atau hanya sekedar tekstualnya saja, maka kita akan bisa terjebak dengan kesalahan. Mana contohnya? Di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah dikatakan iyyaka, kata-kata iyyaka, kepada engkau nasta'in, kami meminta tolong. Iyyaka, kepada engkau na'budu, kami menyembah. Maka kata-kata ka atau iyyaka, maka kah itu bermakna laki-laki. Maka bisa dipahami secara teksnya bahwa Allah itu memiliki jenis kelamin laki-laki. Pada ayat yang lain juga diungkapkan innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak malu. Malu itu adalah sifat manusia. Maka oleh sebab demikian, apa yang dimaksud dengan malu yang ada di dalam Al-Quran itu tak bisa disamakan dengan sifat manusia. Pada ayat yang lain juga diungkapkan Allahu yastahzi'u bihim, sesungguhnya Allah itu memperolok-olokkan mereka. Maka nanti bisa dipahami bagaimana manusia saling memperolok-olokkan. Maka bisa jadi itu yang dipahami cara Allah memperolok-olokkan manusia. Maka dengan secara teksnya saja kita bisa akan salah dalam menterjemah, menafsirkan ayat, apalagi menyimpulkan. Maka oleh sebab demikian, para ulama mengajarkan kita ilmu Al-Quran itu, ilmu tafsir, kemudian ulumul Quran. Apa sebabnya? Dua hal ini menjadi rumus seketika kita memahami redaksi-redaksi ayat-ayat Al-Quran. Saudara-saudaraku, pada sisi yang lain, kita diajar dalam merumuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam bentuk sifat 20. Kita diajarkan memahami sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis. Sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, apalagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mukhalafah lil hawadis. Tidak bisa disamakan dengan menganalogiskan bagaimana manusia hidup. Apa sebabnya? Karena ada rumusnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sifat maupun zatnya maupun perbuatannya, mukhalafah lil hawadis. Hawadis itu maksudnya adalah alam. Apa yang dikatakan alam? Ma siwallah, selain Allah, maka itu adalah alam. Dia berbentuk tubuh atau jisim, dia mengambil tempat. Maka Allah itu bukan dalam bentuk jisim, dia memiliki tubuh kemudian membutuhkan tempat, karena dia mukhalafah lil hawadis. Maka oleh sebab demikian, di dalam akidah tidak dibolehkan mengkiaskan persoalan akidah. Apa sebabnya? Akan terjerumus seketika memahami makna dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Allah, kemudian perbuatan-perbuatan Allah.
Maka orang yang mengatakan Allah itu memiliki tempat, sama seperti ikan di laut, burung di atas dahan pohon, ataupun kutu di atas kepala, maka ini adalah mengkiaskan zat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku manusia. Kasarnya adalah melecehkan zat Allah Subhanahu wa taala dengan menyamakan dengan hewan. Maka itu tidak boleh. Allah Maha Suci, Allah Maha Besar. Dia tidak membutuhkan tempat, dia tidak memiliki jisim, dan sifat perbuatan Allah dan zatnya itu berbeda jauh dengan hukum alam. Maka oleh sebab demikian tidak boleh menganalogiskan Allah Subhanahu wa taala dengan hukum alam. Berbeda kalau seandainya jin dikiaskan kepada manusia atau manusia dianalogiskan kepada jin, sama-sama membutuhkan makan dan sama-sama membutuhkan tempat, maka itu dibolehkan. Apa sebabnya? Karena jin dengan manusia sama-sama makhluk Allah keduanya. Kalau seandainya sama-sama dalam konteks hukum alam, maka itu dibolehkan. Tapi menganalogiskan Allah dengan hukum alam, al-mukhalafah lil hawadis, Allah itu tidak sama dengan hukum alam.